Secara ekologis, Malang Raya, khususnya Malang Raya bagian barat, ini berada di lembah timur Gunung Kawi, ya, lembah timur Gunung Kawi. Para Raton berkali-kali menyebut timur Gunung Kawi. Nah, ini menunjuk pada Malang Raya, khususnya Malang Raya bagian barat. Nah, pada lembah Kawi itu mengalir satu sungai yang boleh dibilang merupakan Sungai Purba. Sungai Purba itu adalah kali metro. Masyarakat setempat menyebutnya dengan metro. Nah, toponimi metro atau metro ini menarik untuk dicermati karena kata metro ini merupakan toponimi arkais, ya, istilah kuno yang kemudian mengalami sedikit perubahan, gitu ya. Tempat ini memiliki jejak-jejak ekologi yang sangat penting. Jejak ekologi itu paling tidak ada dua, yaitu ada Gunung Suci, yaitu Gunung Kawi, dan sekaligus juga Sungai Suci, yaitu Sungai Metro. Ini jejak ekologisnya. Karena itu kawasan ini adalah kawasan yang secara ekologis itu menyejarah. Ya. Demikian juga tinggalan-tinggalan yang berupa artefak, tinggalan-tinggalan kebendaan, baik itu arsitektural, karena kita juga mendapati jejak-jejak candi yang cukup banyak, ya. Paling tidak di Karangbesuki aja kita mendapati adanya dua jejak reruntuhan candi, yaitu Candi Badut dan Candi Gasek. Kemudian juga di sekitar di Wurandungan, di Klandungan itu juga ada reruntuhan bangunan suci, termasuk juga salah satu di antaranya di Dusun Celumprit. Kita mendapati adanya jejak bangunan suci, karena paling tidak di tempat ini kita mendapati tinggalan yang berupa yoni. Oleh karena itu kawasan di Lembah Metro, ya, paling tidak di 3 desa yang bertetangga, yaitu desa atau kelurahan Karangbesuki, kemudian Merjosari, dan satu lagi Telogomas, ini membentuk semacam atrium, ya, segitiga, dan segitiga ini adalah segitiga yang menggambarkan sejarah peradaban yang berada di Das Metro. Ada kemungkinan sungai di mana Angrok itu turun menyeberang itu adalah Kali Metro, karena diberitakan di dalam Para Raton itu bahwa penyeberangan itu dari barat menuju ke timur. Nah, di daerah ini, di mana sekarang saya berada ini, aliran Kali Metro itu mengalir dari utara menuju ke selatan. Nah, sebelah barat Kali Metro itu menunjuk pada desa kuno yang namanya Kapundungan. Nah, inilah yang menjadi petunjuk kepada kita bahwa satu areal yang sekarang masuk wilayah Telogomas, yaitu wilayah Celumprit, ini merupakan wilayah kuno yang dahulu merupakan desa yang dalam Para Raton itu disebut dengan Wurandungan. Nah, dengan demikian jika betul itu merupakan desa Wurandungan, berarti ada jejak-jejak pemukiman di sana. Nah, jejak-jejak pemukimannya apa? Nah, yang menarik perhatian kita, kita mendapati adanya tinggalan-tinggalan masa lalu yang baik berupa jejak pemukiman ataupun bangunan suci, ya, bangunan suci. Nah, jejak pemukiman itu antara lain misalnya tergambar pada temuan-temuan yang berupa gerabah, gitu ya. Gerabah, kemudian kita juga menemukan keramik, gitu ya. Keramik. Kemudian juga kita menemukan adanya bagian dari logam, ya. Ini yang menjadi petunjuk kepada kita bahwa ada aktivitas, ada perangkat rumah tangga, ya, perangkat kehidupan yang ada di satu dusun yang sekarang disebut dengan Dusun Celumprit, ya, yang konon merupakan desa kuno yang bernama Kapundungan, ya, Kapundungan. Nah, selain jejak yang berupa perangkat rumah tangga, baik yang terbuat dari gerabah, dari keramik atau dari logam, kita juga mendapatkan jejak-jejak yang sebenarnya memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitarnya itu untuk kepentingan kehidupan. Nah, salah satu yang dimanfaatkan itu adalah sumber air, Mas. Ya. Oleh karena itu, kita mendapati adanya sumber-sumber air yang
kemudian dimanfaatkan baik untuk pengambilan air bersih ataupun untuk pengambilan air suci, ya, air suci. Nah, salah satu yang kita dapati itu adalah tok atau mata air yang ada di Celumprit itu. Dan ini menarik karena mata air ini dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk arsitektural yang sebenarnya menggambarkan yoni, Mas. Ya, menggambarkan yoni. Cuma yoninya itu tidak dibuat dari batu andesit yang ditata seperti yang kita lihat pada yoni-yoni yang lain, tapi yoni itu dipahatkan pada bentangan tanah yang berupa tanah padas, gitu ya. Dari sumber air itu kemudian air mengisi yoni yang dibentuk di area di bentang tanah padas keras ya, yang di daerah Malang disebut dengan curing.